Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Ibu juga sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa ya. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau cek kehadiran kalian dulu. Hari ini apakah semuanya hadir atau ada yang izin atau sakit? Alhamdulillah. Waduh. Pas ini semangat sekali ya buat belajar biologi. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti kalian semua udah siap untuk pembelajaran hari ini. Oke. Di sini ada yang tahu kalau hari ini kita bakal belajar apa? Belum tahu? Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kalian tahu nggak sih kalau yang menyusun tubuh dari makhluk hidup itu apa? Nah, jadi struktur paling kecil yang menyusun makhluk hidup itu apa? Nah, makhluk hidup kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kira-kira yang menyusun tubuh mereka itu apa? Kenapa bisa jadi ada kulit, kemudian ada organ-organ lain? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi yang menyusun tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Nah, jadi sel ini merupakan unit yang menyusun seluruh bagian makhluk hidup. Maksudnya yang menyusun bagian struktur terkecil yang menyusun dari makhluk hidup. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sel ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke materi, yaitu mengenai struktur dan juga fungsi sel. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari sel dulu ya. Jadi sel ini merupakan unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun dari makhluk hidup. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa sel ini merupakan unit fungsional. Artinya sel ini melakukan fungsi-fungsi yang mendukung adanya aktivitas kehidupan dalam sel. Nah, oleh karena itu setiap makhluk hidup itu akan melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti kita bernafas, metabolisme, dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi karena adanya aktivitas sel. Nah, bagaimana aktivitas tersebut dapat terjadi? Nah, contohnya, dalam sebuah ruang kelas, untuk terjadi pembelajaran yang baik, maka dibutuhkan adanya perlengkapan seperti buku, pulpen, papan tulis, guru, siswa, sama dengan sel. Untuk mendukung aktivitas makhluk hidup, maka dibutuhkan berbagai organel-organel. Nah, jadi di dalam sel itu tidak hanya sesuatu yang kosong, melainkan terdapat organ-organ yang berfungsi untuk melakukan aktivitas-aktivitas makhluk hidup. Nah, sel ini dalam makhluk hidup bisa tersusun atas satu sel saja ataupun tersusun atas banyak sel. Nah, jadi manusia ini merupakan makhluk yang tersusun dari banyak sel atau disebut dengan eukariot. Nah, sedangkan misalkan sebuah amoeba atau virus itu bisa hanya terdiri dari satu sel atau disebut dengan uniseluler. Nah, selanjutnya di sini ada penemuan sel dan juga teori sel. Nah, jadi sejarah penemuan sel ini dimulai pada tahun 1665 di mana ditemukan oleh Robert Hooke. Dia itu melakukan penelitian yang di mana menggunakan mikroskop yang dirancang oleh dia sendiri, yaitu digunakan untuk mengamati sel gabus. Nah, kemudian berdasarkan pengamatan tersebut, dia menyimpulkan bahwa terdapat ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh sebuah dinding, yang kemudian dia beri nama dengan selula atau artinya kamar kecil. Nah, setelah itu
penelitian dikembangkan kembali atau dilanjutkan kembali oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia ini juga melakukan hal yang sama. Tetapi bedanya dia ini melakukan pengamatan pada sel makhluk hidup dari sel hewan. Nah, jadi dia ini merupakan penemu dari sel hewan, yaitu pada tahun 1674. Nah, selanjutnya dari kedua penelitian tersebut, maka muncullah peneliti-peneliti yang lain. Nah, dari berbagai penelitian tersebut, maka disimpulkanlah beberapa teori-teori sel. Yang pertama, dikatakan bahwa sel ini menyusun semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar dari adanya penyusun makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, sel ini merupakan unit fungsional karena sel-sel melakukan fungsi-fungsi kehidupan. Kemudian yang keempat, dikatakan bahwa sel berada dari sel sebelumnya. Artinya sel ini melakukan pembelahan untuk memperbanyak diri. Dan yang terakhir yaitu sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari suatu generasi ke generasi lain. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena di dalam sel itu terdapat material genetik yang mengandung sifat-sifat dari makhluk hidup. Selanjutnya di sini ada ukuran sel. Nah, ukuran sel itu berbagai macam ya, ada yang kecil sampai ada yang paling besar. Nah, di sini umumnya itu sel berukuran sekitar 1 sampai 100 mikrometer. Nah, jadi diameternya itu umumnya dari kisaran 1 sampai 100 mikrometer. Nah, kemudian volumenya sendiri itu dari 1 sampai 1000 mikrometer. Nah, untuk sel hewan ini diameternya itu mencapai 20 mikrometer. Sel tumbuhan 40 mikrometer dan amuba itu sekitar 90 sampai 800 mikrometer. Nah, oleh karena itu ukurannya itu sangat kecil sehingga untuk melihatnya memerlukan sebuah alat bantu yaitu mikroskop. Kemudian ada tipe sel. Tipe sel itu terdiri dari dua, yaitu ada sel prokariot dan juga sel eukariot. Nah, tipe sel eukariot ini merupakan sel yang memiliki membran inti. Artinya pada inti selnya tersebut terdapat sebuah membran yang melindungi nukleus. Nah, sementara prokariot ini merupakan sel yang belum memiliki membran inti. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar sel prokariot. Sel prokariot ini merupakan sel yang belum memiliki inti tadi. Nah, jadi materi genetiknya itu terkonsentrasi pada suatu nukleotida atau tempat adanya material genetik. Di dalam sel prokariot ini terdapat ribosom untuk sintesis protein, kemudian membran plasma, dinding sel, dan ukurannya itu sekitar 0,1 sampai 1 untuk diameternya itu sendiri. Nah, contohnya yaitu ada sel bakteri dan juga virus. Kemudian selanjutnya ada sel prokariot. Nah, sel prokariot ini merupakan sel yang sudah memiliki membran inti atau nukleus. Nah, pada sitoplasmanya itu terdapat media cair yang disebut dengan sitosol. Kemudian terdapat pula organel-organel di dalam sel yang tidak dimiliki oleh sel-sel prokariot. Nah, untuk diameternya itu mencapai 10 sampai 100 mikrometer. Contoh dari sel eukariot ini yaitu ada sel tumbuhan, sel hewan dan juga sel manusia. Selanjutnya ada komponen-komponen kimiawi sel. Nah, jadi sel itu tersusun dari dua komponen. Ada komponen organik dan juga anorganik. Untuk komponen organiknya sendiri yaitu ada karbohidrat, protein, lipid, dan juga asam nukleat. Sedangkan komponen anorganiknya yaitu ada air, vitamin, dan juga mineral. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ-organ dari sel. Yang pertama yaitu ada membran sel. Bisa dilihat di sini ada gambar yang menunjukkan membran sel.
Nah, membran sel ini merupakan membran semi permeabel, yaitu membran yang berfungsi untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari ataupun keluar dari ataupun dari luar sel. Kemudian berfungsi juga untuk melindungi agar isi sel ini tidak keluar. Dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai reseptor. Nah, membran sel ini pada sebuah sel akan mengelilingi dan membungkus isi dari sitoplasma dan juga nukleus. Membran sel ini akan memisahkan sel dari cairan intrastital yang ada di sekitarnya. Nah, pembentukan dari membran sel ini dilakukan dengan disusun dengan bahan dasar yang berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan juga protein. Selanjutnya yaitu ada inti sel. Inti sel atau disebut dengan nukleus ini merupakan organel sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, jadi nukleus ini merupakan sel yang terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan berbentuk bulat hingga ada juga yang berbentuk oval dan bergantung pada jenis selnya. Nah, untuk fungsinya sendiri yang pertama yaitu adalah untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel, kemudian menyimpan informasi genetik atau DNA dan memproduksi tRNA, RNA dan juga mRNA. Selanjutnya yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma ini terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Nah, bisa dilihat pada gambar, posisinya ada di sebelah sini, yaitu berada setelah membran sel, di mana fungsinya yaitu adalah sebagai tempat menyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion, gula, lemak, dan juga protein. Kemudian di situ pula merupakan tempat terjadinya pergerakan organel sel yang juga berfungsi sebagai tempat-tempat organel-organel. Untuk organel selanjutnya yaitu ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang memiliki ukuran kecil dan teksturnya itu padat. Organel ini berperan dalam sintesis protein. Ribosom ini terdapat dalam sitoplasma dan juga melekat pada membran retikulum endoplasma pada saat berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan inti sel. Retikulum ini berjumlah lebih dari seluruh total membran dalam sel. Retikulum endoplasma juga tersusun dari jaringan-jaringan, tubula, dan juga gelembung membran sinterna. Ada dua jenis retikulum, yaitu ada retikulum halus, di mana permukaannya ini tidak ditempeli oleh ribosom, yang memiliki peran dalam sintesis lipid, kemudian metabolisme karbohidrat dan menetralisir racun. Sedangkan pada RNA kasar, permukaannya ini ditempeli oleh ribosom, yang memiliki peran untuk membentuk fosfolipid, membentuk membrannya sendiri, dan juga berperan dalam sintesis protein sekretori. Organ selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini terdiri dari tumpukan kantong membran pipih, sisterna, dan juga vesikula-vesikula, di mana berperan dalam pusat produksi, pengundangan, dan penyortiran, serta pengiriman produk sel. Materi dalam vesikula transport pada RE akan diterima oleh badan Golgi yang kemudian dimodifikasi dan disimpan dan pada akhirnya akan dikirimkan ke permukaan sel. Ini fungsinya badan Golgi seperti yang sudah disebutkan tadi.
Itu berperan dalam sekresi atau pembentukan vasikula, kemudian membuat makromolekul seperti polisakarida, asam dan juga asam hyaluronat, kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa, dan yang keempat membentuk membran plasma dan juga vasikula yang dilepaskan, dan yang kelima yaitu membentuk dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu adalah peroksisom. Peroksisom ini merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, kemudian terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dwilapis yang mengandung protein pencerap atau reseptor. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan enzim oksidase dan juga katalase, kemudian memecahkan asam lemak menjadi bahan kecil untuk respirasi sel. Organ selanjutnya ada glioksisom. Glioksisom ini merupakan organ sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria ini berbentuk silinder dengan panjang 1-10 mikrometer. Kemudian mitokondria juga menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Nah, fungsinya itu sendiri yaitu untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian organel ini mampu mengubah energi kimia dari makanan menjadi bentuk energi lain sehingga mudah digunakan oleh sel. Nah, kemudian proses tersebut dikenal dengan nama fosforilasi oksidatif. Organel selanjutnya yaitu ada lisosom. Organel ini merupakan organel yang kecil, yaitu berdiameter sekitar 0,1 mikrometer dan juga berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi oleh membran tunggal. Dan lisosom ini berisi enzim hidrolik yang juga mencerna makromolekul. Untuk fungsinya sendiri yaitu berperan pada pencernaan internal, kemudian berperan pada fase fagositosis, berperan juga pada fase autofag, kemudian yang terakhir berperan dalam fase autolisis atau kerusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua lisosom. Selanjutnya ada plastida. Plastida ini merupakan organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda tipis, membran dalam dan membran luar dipisahkan oleh ruang sempit intramembran. Nah, plastida ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada leukoplas, kromoplas, dan juga kloroplas. Fungsinya yaitu berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Nah, salah satu organ yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja untuk menunjang perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, plastida atau plastid ini dikenal juga dalam bentuk yang paling umum sebagai kloroplas. Organ selanjutnya ada vakula. Vakula ini adalah organel yang berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan juga diselubungi oleh membran tunggal. Vakula terbentuk oleh pelipatan ke arah dalam. Nah, vakula ini dibagi menjadi 2, ada vakula makanan dan juga vakula kontraktil. Vakula makanan dibentuk saat terjadi fagositosis dan juga berfungsi untuk mencerna serta mengendalikan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Sedangkan vakula kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar. Fungsi lainnya yaitu sebagai penyimpan gas atau senyawa-senyawa organik, misalnya seperti alkohol, protein, asam organik, dan juga anorganik.
Kemudian tempat menyimpan pigmen daun, buah ataupun bunga. Yang ketiga yaitu menyimpan senyawa beracun ataupun aroma yang tidak sedap. Yang terakhir yaitu berfungsi sebagai tempat menyimpan air sehingga sel ini menjadi lebih besar. Selanjutnya ada organel sentrosom dan juga sentriol, yang merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul yang terletak di dekat nukleus. Di dalam sentrosom ini terdapat satu pasang sentriol, tetapi sentrosom pada tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentriol dapat bereplikasi dan juga membentuk benang-benang spindle yang akan meningkat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada fase anafase saat pembelahan sel secara mitosis ataupun meiosis. Selanjutnya ada sitoskeleton yang merupakan kerangka yang kuat dan juga lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton ini berfungsi untuk menyokong dan juga mempertahankan bentuk sel, serta berperan sebagai tempat rambatnya beberapa organel sel. Untuk organel yang terakhir yaitu ada dinding sel. Dinding sel ini adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan juga pembentuk sel. Nah, bagian dinding sel ini tersusun dari selulosa di saat sel berusia muda dan mengalami penumpukan lignin saat sel ini mulai menua. Dinding sel ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian fungsinya yaitu yang pertama untuk melindungi sel, yang kedua untuk mempertahankan bentuk sel, dan yang ketiga yaitu untuk mencegah penyerapan air yang berlebihan. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami, dan untuk nantinya kalian bisa baca-baca lagi supaya kalian bisa lebih memahami. Baik, sekian saja pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.